Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang Bapa. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan aku, ia akan hidup untuk selamanya. Halaman 17. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Tes. Tukar. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadat pada malam hari ini, kita bangkit berdiri. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita berduka atas meninggalnya saudara kita, Bapak Agustinus Joni Ongko Wijoyo, yang kita cintai dan juga dekat dengan kita. Kita berkumpul dan berdoa bersama untuk meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan, juga untuk meneguhkan iman kita sendiri. Doa-doa yang kita lambungkan di hadirat Allah menjadi pujian bagi Allah, Sang Sumber Kehidupan. Kita mohon agar Allah membuka pintu surga dan memberikan kebahagiaan kekal bagi saudara kita ini. Dan semoga Tuhan juga memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita membuka upacara ini dengan menyatakan kepercayaan kita akan kebangkitan dan kehidupan kekal sambil mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. dari Dan situ Dia akan akan datang datang menghadiri menghadiri orang hidup hidup dan dan mati. mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasihan, Putramu telah rela mengalami kematian yang menjadi nasib kami semua. Tetapi Engkau membangkitkan Dia dan memberinya kemenangan atas maut. Bangkitkanlah juga saudara kami, Agustinus Joni Ongko Wijoyo, agar ia memperoleh bagian dalam kemenangan itu,
demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Dipersilakan duduk. Bacaan diambil dari Korintus 5 ayat 1 ayat 6 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini. Kami masih jauh dari Tuhan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu nomor dari halaman 9. Yesus Kristus selamat Tuhan. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Jika sang penghibur bagi orang yang sedih, liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bapak Ibu, cek. Oke, Bapak Ibu, saya agak nggak usah makan baik, nggak apa-apa ya? Ya, saya berusaha untuk lebih kencang karena dari tadi suaranya putus nyambung kayak jadi nggak enak gitu ya. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bersama-sama mendoakan untuk almarhum Bapak Antonius Joni Ongkowijoyo yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi Agustinus Joni Ongkowijoyo. Jadi kita berkumpul bersama dan kita yakin dan percaya bahwa almarhum sudah diterima di sisi Tuhan. Karena kita percaya dengan pembaptisan Kristus, maka pintu surga sudah terbuka gitu ya. Jadi kematian adalah sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Dan bagi kita orang percaya, kematian itu sebenarnya sebuah jalan satu-satunya menuju kehidupan abadi. Karena kita percaya di gereja Katolik itu kita hidup itu tidak cuma saat ini, tapi ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan nantinya gitu. Tapi untuk melewati hidup yang kekal itu ada jalan satu-satunya, yaitu lewat kematian. Jadi kalau saya berbicara mengenai kematian, ya saya sudah mengalami, ya orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya gitu kan. Jadi saya juga
bisa merasakan bagaimana dukanya, bagaimana rasanya sebagai anak ya ditinggal ayah, dan saya juga bisa merasakan ya Tuhan itu pasti akan menguatkan kita gitu. Jadi Bapak Joni sudah dilepaskan dari segala sakit penyakitnya, dari segala masalah di dunia ini gitu kan. Jadi kita percaya bahwa ya Bapak Joni sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Itu yang saya alami, yang saya doakan juga dulu ketika saya alami hal tersebut gitu kan. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, itu dukanya tuh berlarut-larut. Bahkan ketika ayah saya meninggal tuh sampai setahun saya seperti mendoakan terus setiap hari gitu kan, masih terbayang-bayang gitu. Saya juga ingat Bapak Joni termasuk orang yang rajin ya di lingkungan zaman dulu ya. Saya kan di Cimone udah tinggal cukup lama, seumur saya ya. Saya lahir udah 40 tahun dan gitu tinggal di Cimone, itu orang tua saya juga di situ dan di lingkungan Teresia 1. Jadi waktu itu juga Bapak Joni dan Ibu juga orang yang taat, setia di lingkungan gitu kan. Bahkan kalau lihat Ibu Joni itu masih tetap bersemangat. Bahkan setiap pagi tuh saya selalu lihat, kan saya antar laundry ya, jadi suka lewat gitu, rumah Bapak. Kadang Bapak tuh selalu duduk di depan, bener ya, suka duduk di depan ngelihat ya orang-orang yang lewat. Kadang-kadang juga pernah manggil saya juga gitu. Jadi itu kenangan-kenangan yang saya alami, bahwa ya dengan kebaikan dan perbuatan semua yang sudah dilakukan oleh Bapak Joni Ongko itu pasti Tuhan perhitungkan, pasti Tuhan akan membawa Bapak Joni kepada kemuliaan kekal gitu. Jadi kita percaya kalau di gereja Katolik itu ada persekutuan, ada 3 persekutuan, yaitu persekutuan orang yang sudah kudus, hidup kudus, yaitu misalnya para orang kudus gitu yang hidup di surga. Kemudian ada juga jiwa-jiwa yang masih dalam api penyucian atau purgatorio, dan yang ketiga adalah kita sebagai manusia masih hidup di dunia ini. Jadi 3 persekutuan itu kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Jadi kita kelebihan di gereja Katolik gitu ya. Jadi kita bisa saling mendoakan. Jadi orang kudus mendoakan kita yang masih hidup, sehingga kita bisa berdoa kepada para kudus ya, para santo-santo pelindung kita. Dan juga kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu orang-orang yang di purgatorium. Maka di bulan November ini, bulan yang istimewa ya, tanggal 1 November kemarin kita merayakan hari arwah semua orang beriman. Hari pertama adalah para orang kudus, yang hari tanggal 2 November adalah baru hari arwah gitu ya. Jadi itu satu kesatuan, bahwa gereja Katolik itu percaya itu ada persekutuan para kudus yang kita rayakan tanggal 1 November, dan tanggal 2-nya adalah para arwah orang beriman gitu. Jadi kita itu masih dalam satu persekutuan. Jadi walaupun kita tidak melihat Bapak Joni di dunia ini, tapi kita sebenarnya masih dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Kristus gitu, dengan Yesus Kristus yang mempersatukan kita, masih dalam satu kesatuan gitu. Jadi kita tidak terpisah. Walaupun kematian sepertinya secara duniawi kita lihat terpisah, ada keterpisahan, tapi secara rohani kita percaya kita masih dalam satu persekutuan para orang kudus gitu, masih dalam persekutuan gereja, di mana Yesus Kristus yang menjadi dasar dan fondasi iman kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlarut dengan kedukaan, tetapi kita juga yakin dengan keyakinan yang kita percaya di gereja Katolik. Maka ya kita percaya orang-orang yang sudah meninggal itu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Bahkan kalau Yesus kan dikatakan Yesus itu adalah anak yang sulung, putra yang sulung, pernah dengar ya? Jadi Yesus adalah putra yang sulung, artinya adalah Yesus tuh yang orang yang pertama kali bangkit. Orang yang pertama kali bangkit itu menunjukkan bahwa kebangkitan itu ada. Maka ketika tadi kita mendoakan aku percaya, itu kan terakhir ada aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik kudus, persekutuan para kudus, arti orang-orang kudus, kemudian kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi kita percaya ada kehidupan kekal, tidak hanya hidup di dunia ini, tapi ada kehidupan kekal nantinya. Kita akan suatu ketika pasti kita akan mengalami masuk kehidupan yang kekal, karena kita manusia diciptakan untuk hidup yang kekal sebetulnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, itu sebenarnya Tuhan menciptakan untuk menjadi kekal. Tapi karena dosa Adam, maka setiap manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus sebagai Adam yang baru, itu menjadi manusia baru yang karena ketaatannya Yesus Kristus, maka semua dosa-dosa itu bisa dipulihkan. Jadi ketika ada satu orang yang berdosa, itu Adam,
maka ada satu orang yang tidak berdosa, Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa kita. Jadi kita percaya dengan kebangkitan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita pun juga akan dibangkitkan suatu ketika nanti. Jadi kita percaya bahwa gereja Katolik itu ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Otomatis ada kebangkitan berarti harus ada kematian dulu dong gitu. Jadi ada jalannya kita adalah kita melalui kematian tersebut kita akan masuk ke kehidupan kekal, dan pada saat akhir zaman nanti akan ada kebangkitan badan. Jadi tubuh kita akan dipulihkan lagi menjadi manusia baru, dunia yang baru, surga yang baru gitu ya. Itu akan menjadi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang baru gitu. Jadi pada malam hari ini kita berdoa secara khusus untuk Bapak Antonius Joni Angkowijoyo supaya dosa-dosanya diampuni, supaya beliau layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa berdoa ini ya, doa Santo Mikael. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi doa Santo Mikael adalah doa untuk ketika kita sedang dalam pertempuran dengan ada permasalahan, kita bisa mendoakan doa Santo Mikael. Jadi zaman dulu itu doa Santo Mikael cukup dikenal, cukup banyak didoakan gitu kan. Tapi belakangan ini doa Santo Mikael itu jarang didoakan gitu. Jadi saya ingin berdoa doa Santo Mikael, kita bersama-sama kita berdoa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ikuti dalam hati saja. Saya akan mendoakan doa Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa Rosario ya.